Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Matinul Hakim, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pengelolaan Lingkungan Universitas Sriwijaya. Video ini akan membahas mengenai perspektif pengelolaan lingkungan terhadap masalah polusi lingkungan akibat peternakan hewan. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Ilmu Lingkungan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurhayati MSI. Video ini dibuat karena latar belakang permasalahan mengenai peternakan hewan, yaitu sapi dan kambing, menjadi usaha yang menjanjikan namun memberikan efek kurang baik kepada lingkungan apabila jumlahnya melebihi batas alami hewan tersebut. Hal tersebut disebabkan kegiatan pengelolaan hewan yang menghasilkan kotoran berupa urin, gas buang, dan fesesnya tidak dioptimalkan dalam pengelolaannya. Secara alami, hasil kotoran hewan berupa feses, gas buang, dan urin merupakan hal yang alami. Namun jika keberadaannya melebihi batas harian untuk dekomposisi, maka akan menyebabkan polusi terhadap lingkungan. Dampak lebih luasnya akan menjadi penyumbang komponen gas efek rumah kaca. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam setiap harinya. Salah satunya datang dari bidang pangan. Bidang pangan termasuk salah satu kebutuhan primer manusia untuk melaksanakan aktivitasnya selama sehari-hari. Kebutuhan pangan tersebut salah satu yang perlu dipenuhi yaitu pemenuhan protein hewani. Protein hewani ini salah satu yang perlu disediakan datang dari pengadaan peternakan hewan, yaitu hewan sapi dan kambing. Keduanya memiliki potensi untuk menyediakan protein hewani berupa daging dan susu. Untuk memperoleh kualitas daging dan susu serta bahan lain dari sektor ini, maka manusia, dalam hal ini para peternak, harus memberikan pakan setiap hari dengan penjagaan yang ketat untuk memperoleh kualitas daging dan susu yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, dari kegiatan peternakan tersebut muncul permasalahan baru. Permasalahan yang muncul dan yang terutama meningkat pada saat ini yaitu tentang proses pasca pengolahan dari hewan ternak tersebut, terutama pembuangan kotorannya. Isu terhangatnya adalah meningkatnya jumlah gas rumah kaca. Apa penyebabnya? Ternyata ada hubungannya antara peternakan hewan sapi dan kambing dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca tersebut berasal dari gas metana dari kotoran hewan. Apabila kotoran hewan yang tertumpuk selama berhari-hari, maka akan menimbulkan proses reaksi secara alami yang menimbulkan gas metana yang merupakan salah satu penyusun gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini akan menyebabkan pemanasan global dengan skema terkumpul di atmosfer dan kemudian menangkap atau memerangkap daripada panas matahari sehingga akan menyebabkan pemanasan di seluruh permukaan bumi. Pada beberapa media massa disebutkan bahwasanya peternakan sapi dan kambing menyebabkan dan memberikan dampak kepada lingkungan, yang mana telah dilakukan beberapa riset seperti yang tertera di salah satu media massa. Disebutkan bahwasanya gas metana merupakan salah satu buangan yang sangat mempengaruhi keberadaan gas rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan global. Konsekuensi dari masalah tersebut harus ditemukan metode peternakan yang cerdas. Cara-cara berternak yang cerdas di mana dapat memenuhi kebutuhan manusia dan juga menjaga kelestarian alam yang ada di lingkungannya. Walaupun memang hewan-hewan ternak ini merupakan hewan yang alami, ada dan juga tiada di alam, namun harus ditemukan metode yang paling tepat untuk mengurangi dampak daripada kegiatan peternakan tersebut. Salah satu yang kami cari dan kami temukan di jurnal beberapa referensi mengenai refleksi dan juga cara-cara untuk mengurangi efek atau dampak daripada kegiatan peternakan. Cara pertama yang dapat kami simpulkan
sehingga bisa mengurangi dampak daripada peternakan kepada lingkungan, yaitu pengelolaan pakan dan pola rawat ternak yang tepat. Bagaimana maksud daripada pernyataan ini? Yaitu pemilihan suplemen makanan dan juga pola kehidupan daripada ternak, sehingga dia tidak menimbulkan atau tidak memberikan buangan yang terlalu banyak di setiap harinya, akan memberikan efek signifikan untuk mengurangi emisi daripada gas yang menimbulkan pemanasan global, yaitu gas metana tersebut. Kemudian cara yang selanjutnya atau cara nomor 2 yaitu mengurangi pola makan daging daripada manusianya. Kita sebagai manusia harus sadar, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka harus ada pemenuhan kebutuhan yang harus menandingi kebutuhan tersebut. Ketika kita mengurangi pola konsumsi daging, hal tersebut akan mengurangi juga kegiatan peternakan dan mengurangi jumlah daripada hewan-hewan ternak, yang mana akan mempengaruhi buangan atau gas metana yang tercipta daripada produksi peternakan tersebut. Metode selanjutnya atau yang terakhir yang biasanya dijadikan sebagai metode konvensional, yaitu pemanfaatan maksimal untuk kotoran hewan sebagai sumber energi lain. Sebagai contoh, feses daripada hewan-hewan ternak dapat dijadikan biogas, yang mana telah diterapkan di beberapa peternakan, dan ini merupakan metode yang efektif untuk mengurangi jumlah daripada kotoran yang terbuang ke alam dan akan menjadi gas metana bagi pemanasan global. Kebanyakan daripada metode tersebut perlu waktu dan penyesuaian teknologi untuk pengembangannya. Maka semua lini masyarakat, baik konsumen maupun produsen daripada peternakan, harus menyadari pentingnya merawat bumi. Maka dari itu mulailah jaga dan sayangi bumi dengan meningkatkan kesadaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.